Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, bantu saya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Laras, seorang wanita muda berusia 27 tahun, berbeda dari teman-temannya. Di saat rekan-rekannya sibuk berbicara tentang cinta penuh gairah dan kehidupan pernikahan yang dibayangkan penuh dengan tawa dan kemewahan, Laras justru merasa tertarik pada pria-pria yang usianya jauh di atasnya. Bukan karena mereka tampan atau kaya, tetapi ada sesuatu dalam kelembutan dan kebijaksanaan pria-pria tua yang memikat hatinya. Perasaan ini dimulai saat ia pertama kali bekerja sebagai perawat pribadi di sebuah panti jompo kecil di kotanya. Di tempat itu, Laras bertemu dengan pria-pria yang usianya jauh di atasnya, yang meski sudah lanjut usia, masih memiliki semangat hidup dan ketulusan yang jarang ia temukan di generasinya. Mereka adalah sosok-sosok yang kesepian, dengan cerita-cerita masa lalu yang kaya, namun seringkali merasa dilupakan oleh dunia yang bergerak cepat. Suatu hari, saat sedang bekerja, Laras diperkenalkan dengan Pak Agus, seorang duda tua yang baru saja kehilangan istrinya. Pak Agus berusia 75 tahun, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Laras merasakan simpati yang mendalam terhadap pria ini. Ia mendengar kisah hidup Pak Agus, tentang bagaimana ia merawat istrinya yang sakit keras, hingga hari terakhir hidupnya. Laras merasakan hubungan yang dalam dengan Pak Agus, karena keduanya memahami betapa berartinya mencintai dan merawat seseorang sampai akhir. Pertemuan mereka tidak dimulai dengan percikan asmara. Justru, hubungan Laras dan Pak Agus berkembang dalam keheningan yang penuh pengertian. Setiap kali Laras merawat Pak Agus di panti, mereka akan duduk bersama di taman kecil di belakang gedung, berbicara dengan lembut tentang hidup, cinta, dan kehilangan. Pak Agus selalu menghargai waktu yang dihabiskan Laras bersamanya. Dan lambat laun, Laras merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan hangat yang ia takuti untuk diakui sebagai cinta. Setelah beberapa bulan, Pak Agus memutuskan untuk keluar dari panti dan tinggal di rumahnya sendiri. Ia merasa lebih nyaman di rumahnya, dan ia ingin Laras tetap bersamanya sebagai perawat pribadi. Laras, meski mendapat banyak tawaran pekerjaan lain, tidak ragu untuk menerima. Hubungan mereka semakin dalam. Laras merawat Pak Agus bukan hanya sebagai seorang perawat, tetapi sebagai pendamping hidup. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, membantunya berjalan-jalan di taman, dan mendengarkan cerita-cerita masa lalunya dengan penuh perhatian. Meski usia mereka terpaut jauh, Laras menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Pak Agus dengan malu-malu melamar Laras, ia tidak bisa menahan senyum kecil yang menyentuh bibirnya. Di matanya, Pak Agus bukan sekadar pria tua. Ia adalah seorang pria yang telah melalui banyak hal dalam hidup, yang mengerti cinta dalam bentuk yang paling tulus. Laras menerima lamaran itu, dan mereka menikah dalam sebuah upacara kecil di rumah. Tidak ada tamu yang ramai, tidak ada pesta besar. Hanya mereka berdua dan beberapa teman dekat. Namun bagi Laras, pernikahan ini lebih dari cukup. Selama 2 tahun, Laras merawat Pak Agus dengan penuh cinta. Meskipun usia dan kondisi kesehatannya membuat Pak Agus semakin lemah dari hari ke hari, cinta mereka terus tumbuh. Laras merasakan kebahagiaan dalam memberikan segalanya untuk suaminya. Sampai pada suatu pagi, Pak Agus meninggal dalam pelukan Laras saat tidur. Meskipun kesedihan menyelimutinya, Laras merasa damai. Ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk orang yang paling ia cintai, dan itu memberinya rasa puas yang mendalam. Kehilangan Pak Agus menyisakan kekosongan di hati Laras, namun juga memberikan kedamaian. Ia tahu, dalam setiap momen yang dihabiskan bersama suaminya, ia telah memberikan segalanya. Namun, dalam kesepiannya, Laras tidak pernah benar-benar mencari cinta. Ia merasa bahwa cinta yang telah ia berikan
dan terima dari Pak Agus sudah lebih dari cukup. Namun, kehidupan memiliki cara sendiri untuk memberikan kejutan. Beberapa bulan setelah Pak Agus meninggal, Laras bertemu dengan Pak Herman, seorang pria lansia berusia 80 tahun. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan saat Laras sedang mengunjungi panti jompo yang dulu ia tinggalkan. Pak Herman adalah pria tua yang tegas, namun penuh kasih sayang, dengan tatapan mata yang tajam dan senyuman yang hangat. Ia adalah pensiunan tentara yang kehilangan istrinya beberapa tahun lalu dan kini hidup sendirian. Dalam percakapan pertama mereka, Pak Herman menceritakan kisah hidupnya dengan penuh semangat. Meski suaranya terputus-putus karena usia, ada sesuatu tentang Pak Herman yang membuat Laras merasa nyaman. Meskipun banyak orang mungkin menganggap hubungan mereka aneh, Laras tidak peduli. Bagi Laras, cinta bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh usia. Setelah beberapa bulan mengenal Pak Herman, mereka memutuskan untuk menikah. Seperti pernikahannya dengan Pak Agus, upacara ini sederhana, namun penuh makna. Laras sekali lagi menemukan dirinya dalam peran sebagai istri dan perawat, merawat Pak Herman dengan cinta dan perhatian yang tak terbatas. Namun, hubungan mereka tidaklah mudah. Pak Herman, meskipun tampak kuat, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan fisik. Setiap hari, Laras merawat suaminya dengan penuh kesabaran, membantu Pak Herman menjalani aktivitas sehari-harinya, sambil terus menghiburnya dengan cerita dan tawa. Meskipun Pak Herman seringkali merasa frustrasi dengan keterbatasannya, Laras selalu ada untuk mengingatkan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan. Pernikahan mereka berlangsung selama 1,5 tahun, sebelum akhirnya Pak Herman jatuh sakit parah. Laras kembali menghadapi kehilangan. Di saat-saat terakhirnya, Pak Herman memegang tangan Laras erat-erat dan berbisik, "Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku." Kata-kata itu menjadi pelipur lara bagi Laras, yang sekali lagi merasa puas setelah memberikan yang terbaik untuk suaminya. Setelah Pak Herman meninggal, kehidupan Laras berubah. Dia kembali menghadapi kesepian yang pernah ia rasakan setelah kehilangan Pak Agus. Namun, tidak seperti sebelumnya. Kali ini Laras harus menghadapi penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Desas-desus mulai beredar tentang dirinya, wanita muda yang menikahi pria-pria lansia, dan kemudian ditinggalkan sebagai janda. Orang-orang mulai mempertanyakan motif Laras, mengira bahwa ia hanya mengejar harta peninggalan dari suami-suaminya yang sudah tua. "Kau pasti mengincar uang mereka," ujar seorang tetangga suatu hari dengan nada sinis. "Tak ada alasan lain bagi seorang wanita muda seperti kamu untuk menikahi pria-pria tua selain untuk warisan." Laras merasa terluka oleh kata-kata tersebut, namun ia tidak pernah membalas. Bagi Laras, yang terpenting bukanlah apa yang dipikirkan orang lain. Ia tahu apa yang ia rasakan, dan cinta yang ia berikan bukanlah tentang uang atau keuntungan materi. Setiap pria yang ia nikahi adalah sosok yang telah memberinya makna dalam hidup, memberikan kebahagiaan dan rasa puas yang tak bisa diukur dengan hal-hal duniawi. Namun, rasa sakit itu sulit diabaikan. Laras mendapati dirinya semakin menjauh dari masyarakat, memilih untuk hidup dalam dunianya sendiri, di mana cinta tidak diukur oleh apa yang terlihat dari luar. Ketika ia bertemu dengan Pak Sutrisno, suami ketiganya, Laras sudah terbiasa dengan komentar negatif dari orang-orang di sekitarnya. Pak Sutrisno adalah seorang duda berusia 78 tahun yang juga hidup dalam kesepian setelah kehilangan istrinya. Meskipun Pak Sutrisno adalah pria yang pendiam, Laras merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kedamaian yang ia temukan bersama suaminya yang baru. Pernikahan mereka berjalan dengan tenang, tanpa hiruk-pikuk. Pak Sutrisno adalah pria yang sederhana, dan hubungan mereka didasari pada saling pengertian dan kasih sayang yang dalam. Namun, seperti dua suami sebelumnya, usia tidak memihak pada mereka. Beberapa bulan setelah menikah,
Pak Sutrisno jatuh sakit dan meninggal dunia. Sekali lagi, Laras menghadapi kehilangan. Kritik dari masyarakat semakin menjadi-jadi. Mereka mulai menuduhnya sebagai janda hitam, wanita yang seolah-olah membawa malapetaka bagi suaminya. Namun, meski merasa terluka, Laras tetap teguh pada keyakinannya bahwa cinta yang ia berikan adalah cinta yang tulus. Ketika ia menikah untuk keempat kalinya dengan Pak Burhan, seorang pensiunan guru, Laras sudah kebal terhadap segala komentar buruk yang diarahkan padanya. Baginya, setiap pernikahan adalah sebuah kesempatan untuk mencintai dengan segenap hati, untuk merawat seseorang sampai akhir hayat. Pak Burhan, yang hidupnya dipenuhi dengan kesendirian, menemukan kedamaian dalam hubungan mereka. Meski pernikahan ini juga tidak berlangsung lama, Laras tidak menyesali pilihannya. Baginya, cinta adalah tentang memberi, dan itu cukup. Cerita ini penuh dengan pergulatan emosional, baik dalam menemukan cinta sejati maupun menghadapi kritik dari masyarakat yang tidak memahami pilihan hidup Laras. Di setiap bab, Laras menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang penampilan atau keuntungan materi, tetapi tentang ketulusan dan pengorbanan. Laras merasa dirinya berada di persimpangan. Setelah 4 kali menikah dan kehilangan suaminya, ia bertanya-tanya apakah ia akan terus menjalani kehidupan yang sama, merawat pria lansia, memberikan cinta dan perhatian sepenuh hati, hanya untuk menghadapi perpisahan yang menyakitkan. Masyarakat tetap menilai dan memandangnya dengan penuh kecurigaan. Namun, yang lebih penting bagi Laras adalah perasaannya sendiri. Setiap kali ia menikah, setiap cinta yang ia berikan terasa tulus dan benar. Namun, ada kekosongan di hatinya yang tidak dapat diabaikan lagi. Beberapa bulan setelah Pak Burhan meninggal, Laras bertemu dengan Pak Darman, seorang pria berusia 79 tahun yang tinggal di lingkungan yang sama. Berbeda dengan pria-pria sebelumnya, Pak Darman memiliki semangat hidup yang tinggi, meskipun usianya sudah lanjut. Dia adalah pria yang humoris, selalu ceria, dan memiliki pandangan hidup yang penuh optimisme. Saat pertama kali bertemu dengannya di sebuah acara pertemuan lingkungan, Laras tidak bisa menahan senyum melihat betapa hangat dan penuh semangatnya Pak Darman. Meskipun pria itu menggunakan tongkat untuk berjalan, sorot matanya penuh dengan kehidupan. Pak Darman adalah pria yang terbilang lebih sehat dibandingkan dengan suami-suami Laras sebelumnya, meskipun usianya sudah hampir 80 tahun. Mereka mulai sering mengobrol setelah bertemu beberapa kali di acara-acara lingkungan, dan obrolan mereka tidak pernah terasa canggung. Pak Darman bercerita tentang hidupnya yang dipenuhi petualangan. Ia adalah seorang pensiunan pelaut yang pernah berlayar ke berbagai negara. Cerita-ceritanya selalu disertai dengan senyuman, dan meskipun banyak kenangan hidupnya yang penuh duka, seperti kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan kapal bertahun-tahun silam, Pak Darman tetap menghadapi hidup dengan optimisme yang luar biasa. Ada sesuatu dalam diri Pak Darman yang mengingatkan Laras pada suami pertamanya, Pak Agus. Sama-sama penuh kebijaksanaan, sama-sama menjalani hidup dengan rasa syukur, meski pernah mengalami kehilangan besar. Semakin lama Laras berinteraksi dengan Pak Darman, semakin dalam perasaannya tumbuh. Hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar obrolan santai. Mereka saling menemukan kedamaian dalam satu sama lain. Laras, yang selama ini merasa kesepian, setelah serangkaian pernikahan yang berakhir dengan duka, mendapati hatinya mulai terbuka kembali untuk cinta yang baru. Suatu sore, saat Laras sedang duduk bersama Pak Darman di teras rumahnya, mereka saling berbagi tentang hidup. Pak Darman menatap Laras dengan penuh rasa terima kasih dan kehangatan. Lalu dengan suara rendah namun penuh keyakinan, ia bertanya, "Laras, maukah kamu menikah denganku?" Laras terdiam sejenak. Hatinya berdegup kencang. Bukan karena dia tidak menduga pertanyaan ini. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang ia rasakan pada Pak Darman adalah cinta yang tulus. Tapi karena ia takut akan kehilangan lagi.
Mungkinkah ia terus menjalani siklus yang sama? Mencintai, merawat, lalu ditinggalkan? Namun, saat ia melihat wajah Pak Darman, penuh dengan kasih sayang yang begitu tulus, Laras menyadari bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Dan jika ia bisa memberi kebahagiaan kepada seseorang, jika ia bisa menerima dan memberi cinta lagi, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, bukankah itu lebih dari cukup? Dengan senyum yang tenang dan air mata yang mengalir di pipinya, Laras mengangguk. "Aku mau, Pak Darman." Mereka menikah beberapa minggu kemudian dalam sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat. Bagi Laras, pernikahan ini terasa berbeda. Meskipun pernikahan sebelumnya juga diliputi rasa cinta, ada kedamaian yang lebih dalam yang ia rasakan bersama Pak Darman. Mereka saling melengkapi, saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing. Pak Darman tidak hanya mengajarinya untuk tertawa lagi, tetapi juga untuk hidup dengan lebih ringan, tanpa terlalu banyak memikirkan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Setiap pagi mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang di teras, atau berjalan-jalan di sekitar taman kecil di belakang rumah. Pak Darman sering bercerita tentang laut, tentang kebebasan yang ia rasakan saat berlayar, dan tentang rasa kagum pada luasnya dunia yang tak pernah ia lihat sepenuhnya. Laras selalu mendengarkannya dengan penuh perhatian, membayangkan semua tempat yang pernah dikunjungi Pak Darman, seolah-olah ia juga berada di sana bersamanya. Namun, meskipun mereka menikmati setiap momen kebersamaan, mereka tahu bahwa waktu tidak akan selalu berpihak pada mereka. Pak Darman, meskipun sehat secara mental dan semangat, semakin melemah secara fisik. Laras menyadari bahwa usianya yang lanjut mulai membatasi kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang dulu ia nikmati. Tapi meskipun tubuhnya melemah, cinta mereka tetap kuat, dan Laras tidak pernah merasa lebih bahagia daripada saat-saat sederhana yang mereka habiskan bersama. Suatu hari, Pak Darman mengajak Laras untuk pergi bersama keluar kota. Mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa di tepi laut, tempat di mana Pak Darman pernah tinggal selama beberapa bulan saat masih menjadi pelaut muda. Laras tahu bahwa perjalanan ini penting bagi Pak Darman, seolah-olah ia ingin menutup lingkaran kehidupannya dengan mengunjungi tempat yang membawanya banyak kenangan indah. Mereka berangkat pagi-pagi. Laras mengemudikan mobil tua mereka, sementara Pak Darman duduk di sampingnya, terus bercerita tentang masa-masa lalunya di laut. Suara ombak dan aroma laut sudah terbayang di benak mereka, menambah semangat dalam perjalanan. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk mereka. Di tengah perjalanan, mobil mereka tergelincir di jalan yang licin akibat hujan deras yang tiba-tiba turun. Laras kehilangan kendali, dan dalam hitungan detik, mobil mereka menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang kecil di sisi jalan. Dunia terasa seperti berhenti bergerak. Ketika Laras tersadar, ia merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Suara hujan di atap mobil yang ringsek masih terdengar, tapi semuanya terasa jauh. Kepalanya berdenyut, namun yang paling menyakitkan adalah melihat Pak Darman di sampingnya, terluka parah. Darah mengalir dari dahinya, namun meskipun begitu, ia masih mencoba tersenyum. "Laras!" Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Laras berusaha bergerak, tapi tubuhnya terasa lemah. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia meraih tangan Pak Darman, menggenggamnya erat. "Maafkan aku, Pak Darman. Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Pak Darman menggenggam tangan Laras lebih erat, berusaha menenangkan istrinya meskipun napasnya semakin pendek. "Kau tidak perlu minta maaf, Laras. Kau telah memberiku kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan bisa kudapatkan lagi." Laras menangis, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena ia tahu ini adalah saat-saat terakhir mereka bersama. Ia merasa marah pada dunia, pada kehidupan yang selalu memberinya cinta, hanya untuk kemudian mengambilnya kembali. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa damai. Ia dan Pak Darman telah melalui begitu banyak hal,
Dan cinta mereka tetap kuat, meskipun usia dan waktu tidak berpihak pada mereka. "Aku mencintaimu," bisik Pak Darman, suaranya semakin lemah. "Aku juga mencintaimu," jawab Laras, dengan napas yang terputus-putus. Dalam detik-detik terakhir mereka, Laras dan Pak Darman saling memeluk. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak akan bertahan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pergi sendirian. Mereka akan meninggalkan dunia ini bersama, seperti yang selalu mereka inginkan, dengan cinta yang tak pernah pudar. Hujan terus turun, mengiringi kepergian dua hati yang saling mencintai dengan tulus. Mobil yang ringsek di tepi jurang menjadi saksi bisu dari akhir perjalanan cinta mereka. Mereka ditemukan beberapa jam kemudian, masih berpelukan dengan senyum kecil yang menghiasi wajah Pak Darman. Meski kematian datang dengan cara yang tragis, Laras dan Pak Darman meninggalkan dunia ini dalam kedamaian, dengan cinta yang abadi. Berita tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Laras dan Pak Darman menyebar cepat di kota kecil mereka. Hujan yang turun deras di hari itu seolah menjadi saksi bisu dari peristiwa tragis yang menghentikan langkah sepasang kekasih yang dikenal begitu erat. Laras, wanita yang selalu menghidupi cinta dengan cara yang tidak biasa. Dan Pak Darman, pria tua yang menemukan kembali kebahagiaan di usia senja, meninggalkan dunia ini dalam keadaan berpelukan. Bagi sebagian besar orang, kematian mereka adalah misteri, sama seperti kehidupan yang mereka jalani. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dicari oleh Laras? Mengapa seorang wanita muda seperti dia selalu memilih pria-pria yang jauh lebih tua, lalu terus-menerus kehilangan mereka satu persatu? Sebagian menganggapnya sebagai cerita duka, sementara yang lain tetap melihatnya sebagai bukti nyata dari kegilaan yang tak pernah bisa dijelaskan. Namun, bagi mereka yang mengenal Laras lebih dekat, kematian ini adalah akhir yang indah bagi seorang wanita yang hidupnya dipenuhi cinta dan pengorbanan. Bude Siti, tetangga terdekat Laras sejak kecil, adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami apa yang ada di hati Laras. Ketika tubuh Laras ditemukan, masih berpelukan dengan Pak Darman di bangkai mobil yang hancur, Bude Siti menangis, bukan karena tragedi kecelakaan itu, melainkan karena Laras telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. "Laras, bukan seperti yang kalian kira," ujar Bude Siti kepada beberapa tetangga yang datang melayat. Air mata mengalir di wajahnya yang sudah keriput, namun matanya memancarkan ketulusan yang dalam. Dia bukan wanita yang menikahi pria-pria tua untuk harta, atau apapun yang kalian pikirkan. Dia menikah karena dia menemukan cinta yang tak bisa dilihat orang lain. Laras selalu punya cara sendiri untuk mencintai. Meskipun tetangga lain tetap mempertanyakan motif-motif Laras selama hidupnya, ada beberapa yang mulai tersentuh oleh cerita yang Bude Siti bagikan. Seiring berjalannya waktu, sebagian orang mulai merenungkan kembali kehidupan Laras yang begitu unik, penuh dengan kasih yang tidak biasa, dan keberanian untuk menghadapi kritik yang begitu pedas dari masyarakat. Selama bertahun-tahun, Laras menghadapi cercaan dan tudingan. Orang-orang berbicara di belakangnya, menyebutnya pemburu harta, janda hitam, atau bahkan wanita gila. Setiap kali ada pria tua yang dekat dengan Laras, orang-orang langsung berspekulasi bahwa dia akan menjadi suaminya berikutnya. Tapi Laras tak pernah menunjukkan tanda-tanda terganggu oleh penilaian mereka. Dia menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa cinta yang dia miliki adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang jauh dari segala pemahaman dunia luar. Laras selalu bilang pada saya, kenang Bude Siti, bahwa merawat seseorang di saat mereka paling lemah, paling rapuh, adalah cara terbaik untuk menunjukkan cinta. Dia tidak pernah merasa rugi karena suami-suaminya sudah tua. Justru, Laras merasa hidupnya diberkati karena bisa memberikan cinta tanpa syarat kepada mereka. Dalam beberapa minggu setelah pemakaman Laras dan Pak Darman, kisah hidup mereka mulai berubah dalam ingatan orang-orang. Awalnya, mereka hanya dikenal sebagai wanita muda dan suami lansia.
tetapi lambat laun, cerita tentang ketulusan cinta mereka mulai menyebar dengan lebih positif. Orang-orang mulai mengenal Laras bukan sebagai seorang yang aneh, melainkan sebagai wanita yang berani mencintai tanpa batas. Di rumah kecil yang pernah menjadi tempat tinggal Laras, foto-foto pernikahan kecilnya bersama Pak Darman masih tersimpan di meja kayu tua. Beberapa teman dan tetangga yang datang untuk mengenang Laras merasa terharu melihat betapa bahagianya Laras di setiap foto. Meskipun banyak yang mungkin tidak mengerti mengapa seorang wanita muda memilih kehidupan seperti itu, foto-foto tersebut adalah bukti bahwa cinta yang Laras rasakan bukanlah sekadar pernikahan formal atau tanggung jawab sebagai istri, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sebuah perjalanan cinta yang benar-benar mengubah hidupnya dan orang-orang yang bersamanya. Seiring waktu berlalu, kenangan tentang Laras dan suaminya mulai menjadi legenda kecil di kota tersebut. Mereka yang pernah mencibirnya perlahan mulai berubah cara pandangnya. Laras adalah simbol cinta yang tidak mengenal usia, batasan, atau ekspektasi sosial. Di sebuah masyarakat yang begitu kaku dalam menilai norma, Laras hadir sebagai pengecualian. Seseorang yang berani melawan arus demi apa yang ia yakini. Di panti jompo tempat Laras dulu bekerja, para lansia yang pernah dirawat olehnya selalu mengenang wanita muda itu dengan penuh kehangatan. Mereka mengenangnya bukan sebagai wanita yang aneh, tetapi sebagai sosok yang selalu sabar, penuh perhatian, dan memiliki hati yang besar. Bahkan para perawat di panti jompo tersebut seringkali menceritakan kisah Laras kepada para penghuni baru, menjadikannya semacam inspirasi tentang apa artinya mencintai tanpa pamrih. Seorang perawat bernama Indah yang pernah bekerja bersama Laras berasa begitu kehilangan ketika mendengar berita kecelakaan itu. Baginya, Laras adalah guru tanpa gelar, seseorang yang mengajarinya tentang cinta dan pengorbanan dengan caranya yang tenang. Dia selalu bilang pada saya, Kenang Indah, bahwa mencintai seseorang tidak selalu harus dibalas dengan cinta yang sama. Terkadang, mencintai adalah memberi tanpa berharap apa-apa, hanya puas melihat orang yang kita cintai bahagia. Kata-kata Laras terus hidup dalam ingatan mereka yang pernah mengenalnya. Meski fisiknya telah tiada, cinta dan pengaruhnya masih terasa, menyentuh hati orang-orang yang dulunya tidak pernah memahami hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, dan kota kecil itu tidak lagi membicarakan Laras dengan nada sinis atau curiga. Kisah hidupnya menjadi legenda yang diingat dengan penuh penghormatan. Bahkan, setiap kali ada pasangan tua yang merayakan cinta mereka, orang-orang akan berkata, mungkin ini seperti cinta Laras. Cinta yang tulus, tanpa pamrih, yang tak peduli pada batasan duniawi. Pada akhirnya, Laras tidak hanya meninggalkan jejak di hati suami-suaminya yang telah pergi lebih dulu, tetapi juga di hati orang-orang yang sebelumnya tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ia telah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur oleh usia, waktu, atau bahkan ekspektasi masyarakat. Cinta sejati adalah tentang memberi, tentang merawat, dan tentang menemukan kebahagiaan dalam pengorbanan. Dan meskipun Laras kini telah pergi, cinta yang ia berikan kepada dunia tidak akan pernah pudar. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Warisan cinta yang abadi. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, karena akan sangat berarti untuk biaya kuliahku. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.